Bikin batagor aci tahu yuk. Bahannya simple, bikinnya gampang, rasanya enak. Kalau kalian punya tahu di rumah, kalian tinggal pakai aja tahu seadanya. Di sini aku pakai 5 kotak tahu yang ukurannya besar. Kalau misalnya tahu kalian ukurannya kecil, kalian bisa pakai 10 kotak tahu ya. Kemudian tahunya dialusin kayak gini ya teman-teman, pakai sendok atau garpu atau apapun yang kalian inginkan. Nah, kalau udah selesai, langsung aja sisihkan dulu tahu yang udah dialusin. Kemudian kita siapin telenan buat ngiris bawangnya. Bawangnya pakai bawang pre atau pakai daun bawang. Di sini aku menggunakan 2 batang daun bawang aja, kemudian tinggal diiris-iris tipis. Kalau udah selesai, langsung aja campurin semua bawangnya ke dalam adonan tahu dulu ya teman-teman. Kemudian lanjut kita masukin tepung-tepungannya. Di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu dan 250 gram tepung tapioka. Kemudian diaduk-aduk dulu sampai merata. Setelah itu kita cukup menambahkan 1 telur aja ya teman-teman. Kemudian aduk lagi merata sampai si telurnya sama adonannya itu jadi menyatu. Dan di sini kita membutuhkan sebanyak 200 ml air putih. Gak dingin dan gak panas ya teman-teman, jadi pakai air biasa aja. Kemudian diaduk lagi sampai dia itu jadi adonan. Baru kalau udah merata semuanya kayak gini, langsung kita tambahin bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai 2 saset kaldu bubuk Masako ayam. Kalian bisa kurangin atau tambahin sesuai selera kalian aja. Kemudian di sini aku juga pakai garam. Di sini garamnya aku pakai setengah sendok teh. Kalau kurang bisa kalian tambahin, kalau lebih bisa kalian kurangin ya. Kemudian di sini aku juga pakai lada bubuk ya teman-teman. Lada bubuknya di sini aku pakai filling aja untuk takarannya. Jadi tinggal diratain aja kayak gini. Kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa. Kemudian di sini aku juga pakai gula. By the way, untuk resep orang lain di sini nggak ada gula, tapi aku pakai gula. Kenapa? Karena biar adonannya itu ada manisnya meskipun sedikit, karena itu bikin batagornya jadi tambah gurih. Jadi untuk adonan batagornya kita udah selesai ya teman-teman. Kira-kira tingkat kekentalannya itu seperti ini. Dan di sini aku mau variasikan batagornya itu pakai kulit pangsit juga ya teman-teman. Jadi nanti kulit pangsitnya akan aku isi sama adonan batagornya. Di sini aku beli kulit pangsit 1 plastik ini, ukuran kecil itu harganya cuma 3 ribuan aja. Udah dapet sebanyak ini ya teman-teman. Aku lupa untuk isi kulit pangsitnya itu berapa, tapi ini lumayan banyak banget isinya 1 plastik ini. Oke, langsung aja kita isi kulit pangsitnya pakai adonan batagornya. Kira-kira segini aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak juga, takutnya nanti pas digoreng jadi kurang matang. Nah, kemudian kalian bentuk aja seperti siomay atau dimsum ya. Terus di sini aku punya pilihan buat kalian yang mungkin kurang fasih atau kurang paham, kurang tahu gimana cara ngelipet pangsit kayak modelan siomay atau dimsum. Jadi kalian tinggal ambil adonannya terus dipipihin sampai tipis kayak gini, dan kemudian kalian bisa tinggal gulung aja kayak gini ya teman-teman. Jadi itu bikin gampang banget sih menurut aku. Nah, ini udah selesai teman-teman, aku isi secukupnya kulit pangsit pakai adonan batagornya karena cuman sebagai variasi aja, jadi aku nggak habisin semuanya. Dan sekarang kita lanjut bikin adonan bumbu kacangnya. Di sini pakai 3 genggam kacang yang udah digoreng kayak gini ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini kita pakai cabai merah yang besar itu sebanyak 3 cabai. Kemudian untuk bawangnya pakai bawang putih sebanyak 2 siung dan bawang merah sebanyak 5 siung. Kemudian kita siapin minyak untuk menumis bawang-bawangannya. Sekalian sama si cabai merahnya juga ya teman-teman, ditumis aja sampai bener-bener layu kayak gini, dan kalau udah layu bisa diangkat. Kemudian jangan lupa si kacangnya ini dihalusin, kalian bisa pakai ulekan atau kalian bisa pakai blender. Di sini aku blender kacang sama bumbunya langsung pakai blender yang kuno itu ya teman-teman, blender yang udah lama gitu, blender buat bumbu ya teman-teman. Karena kalau pakai blender chopper itu kayaknya kurang halus gitu kacangnya, karena aku pernah bikin
jadi kacangnya tuh kayak masih ada kasar-kasarnya gitu. Kemudian lanjut kita siapin minyak untuk menumis bumbu kacangnya ya teman-teman. Masukkan bumbu kacang sama bumbu bawang-bawangan yang udah di blender tadi. Kemudian dimasak aja sampai si kacangnya ini bener-bener ngeluarin aroma yang wangi banget. Nah, sambil lalu si blender kan ada sisa kacangnya gitu ya, kita tambahin air ya teman-teman. Nah, kalau udah kacangnya kayak gini, aromanya udah pada keluar, baru kita tambahin air yang ada di blender tadi ya teman-teman. Masukin air sedikit demi sedikit untuk tingkat kekentalannya atau tingkat keencerannya kalian bisa kira-kira sendiri aja. Karena di sini aku juga gak pakai takaran ya teman-teman, jadi aku kira-kira aja mau sekental atau mau seencer apa bumbu kacangnya itu opsional. Oke, lanjut kita tambahin bumbu-bumbuan. Di sini aku pakai garam. Untuk bumbunya juga sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Di sini aku pakai 2 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok makan gula merah. Kemudian 1 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir kita pakai kecap secukupnya aja. Fungsinya kecap itu biar bumbu kacangnya itu warnanya bakalan jadi menarik dan gelap gitu ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai tinggal nunggu si bumbu kacangnya itu jadi mendidih dan benar-benar masak kayak gini. Gimana sampai minyaknya itu keluar gitu teman-teman, dan bumbu cabai merahnya itu jadi kelihatan banget. Oke, sekarang yang terakhir kita akan goreng batagor dan pangsit batagornya. Siapin minyak goreng. Di sini aku menggunakan penggorengan teflon. Kemudian tinggal goreng-goreng aja deh pangsit sama si batagornya. Oh ya, untuk gorengnya cukup menggunakan api kecil aja ya, karena kalau pangsit itu cepet banget matangnya. Jadi khawatir kalau apinya besar cepet matang, gosong, kemudian si adonan di dalamnya belum matang. Jadi kita pakai api kecil aja ya teman-teman. Nah, kalau udah warnanya jadi menguning kayak gini, jangan terlalu gosong, langsung aja dibalik ya teman-teman. Oke, lanjut. Kalau sekiranya si batagor atau pangsitnya udah matang, tinggal diangkat dan tirisin aja, dan sisa adonan batagornya bisa langsung digoreng pakai takaran sendok aja ya teman-teman. Kalau aku kira-kira setengah sendok makan kayak gini, langsung dicemplungin ke minyak panasnya. Oke teman-teman, jadi itu dia resep batagor aci tahu dari aku. Dan ini dia udah mateng, waktunya kita makan. Lihat, warnanya cantik banget kan. Jadi aku gorengnya gak terlalu gosong gitu, tapi tetap matang di dalamnya. Terus ditambah cocolan bumbu kacang yang bener-bener super duper enak. Warnanya juga cantik banget. Langsung aja kita makan yuk. Meskipun ini tuh batagor yang tanpa ikan, tapi menurut aku nggak kalah enaknya kok. Dan ini juga bisa kalian jadiin ide bisnis ya teman-teman. Buat kalian yang pengen jualan batagor aci tahu, recommended banget sih buat aku. So kayak gitu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah video selanjutnya aku mau masak apa ya. Oh iya, jangan lupa juga di-share ke sosial media kalian. Siapa tahu ada yang butuh sama video ini. Thank you guys. Nah, ini aku makan batagornya sambil dikuahin kayak gini, semuanya itu enak banget guys. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.